ada dua ya, ada time series sama data panel. Jadi nanti soalnya kemungkinan kalau nggak berubah nanti akan dibagi jadi soal tipe A sama soal tipe B. Yang tipe A itu tentang time series, nanti isinya ada stasionaritas, integrasi, kausalitas, terus ada ECM, yang pasti ada uji validitas pengaruh, itu uji T sama uji kebaikan model. Kalau soal tipe B nanti data panel. Ini aku tunjukkan. Oke. Bentar. Oke, ini sebentar ya. Oke, bentar. Ini contoh soalnya udah kelihatan belum ya? Kelihatan ya? Oke, di sini ada contoh soal. Ini tahun 2022, 21, 22. Ini ada soal tipe A, ada time series. Terus ada soal tipe B tentang data panel. Kalau tahun kemarin, tahun akademis 23, 23-24, ini ada soal tipe A, tapi soal tipe A-nya nih udah ada langsung nih hasil-hasilnya, jadi nggak perlu meregresi. Kalau soal tipe B-nya kalian harus masukin data ke Obvious terus diregres. Kita mulai dari soal tipe A dulu ya. Tentang time series. Perhatikan juga untuk petunjuknya. Di sini gunakan alfa, dinamis ya alfanya, terus pembulatannya 4 angka di belakang koma. Untuk analisis yang membutuhkan lag, kita gunakan 5. Jadi nanti kita akan gunain lag-nya 5 ya maksimum. Untuk datanya, oke, ini datanya. Aku bagi. Oke, kita mulai ya. Oke, soal nomor pertama itu tentang transfer data ke Obvious. Jadi dari Obvious, dari Excel kalian bisa klik kanan open as Obvious, atau kalian buka Obvious-nya terus bisa pilih open, terus pilih origin data, terus cari datanya. Itu boleh kayak gitu. Nah, tapi biasanya untuk buktinya itu kalian harus copy ya dari Obvious ke Microsoft Word buat lampirannya. Jadi variabelnya PE sama tahun, terus PE, TK. Ini diklik kanan open as group. Nah, ini udah muncul semua. Pastikan semua tahun udah masuk, terus variabelnya udah keisi semua. Ini satuannya pemisah komanya pakai titik ya. Pemisah desimalnya pakai titik, maaf. Ini kita bisa name, jadi dikasih nama data atau all varian boleh, atau kalian mau freeze juga boleh. Nah, biasanya yang dari ini itu di copy semua sampai ke sini, terus di copy. Setelah itu nanti biasanya dipaste di sini. Nanti kalau nggak ada template lembar jawab, kalian boleh bawa lampiran kalian ya. Dipastekan. Nah, jangan lupa di lembar jawabnya nanti dikasih nama, NIM, sama kelas. Walaupun nanti di penamaan Word-nya itu udah dia NIM underscore
kelas kalian ya. Tapi di sininya juga dikasih untuk nandain biar nggak ketuker ya, karena biasanya di sini tuh salah nimnya. Di sini kasih namanya jangan lupa. Dikasih keterangan untuk soal tipe A, terus data. Nah, si datanya tinggal dipastekan aja di sini. Tadi akan muncul seperti ini. Tadi udah tahu ya cara paste datanya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Ini tentang stasionaritas variabel PE. PE itu pertumbuhan ekonomi. Nah, cara untuk uji stasionaritas pada variabel PE atau pertumbuhan ekonomi itu caranya variabel PE ini dibuka, di open, terus pilih view, unit root testnya, habis itu ke standar unit root testnya dipilih yang paling standar. Nah, di sini tipe tesnya automatic diffuser, pastikan ya automatic diffuser. Terus untuk test for unit root-nya, yang pertama kita lakukan yang level dulu. Ini metodenya ya. Sedangkan ini include in test equation, ini maksudnya tentang persamaannya atau modelnya. Jadi misalnya kita pilih level, di sini kita pilih non. Terus kita ininya diganti jadi AKIK, information criteria, maksimum lag-nya tadi kita pakai 5 ya. Terus kita oke. Nanti kalau hasilnya udah selesai, kita balik lagi ke sini, kita otak-atik nilainya lagi. Jadi untuk level, itu level dia pakai tiga-tiganya ini. First difference juga pakai tiga-tiganya ini. Jadi jangan bingung ya, level itu pakai semuanya, tapi diurutin dari non dulu, terus intercept, baru trend dan intercept. Jadi kita mulai dari level, terus non, AKIK, di sini udah ada ya basic, base-nya on AKIK, maksimum lag-nya 5, ini ada keterangan, misalnya ini kalian lupa ganti, nanti akan ada keterangannya ya, SIC kalau kalian lupa ganti, tapi kalau udah AIC itu udah bener. Nah, si hasilnya ini kalian bisa freeze. Terus kalian bisa namain jadi level non atau stasionaritas level non. Intinya kata-kata yang kalian ingat aja ya. Ini bisa di Ctrl A terus di copy. Nah, nanti dipastekan di Word. Nih, stasionaritas PE ini soal yang nomor 2, level, terus non. Nah, yang dipakai itu ada tau statistik. Ini ya. Sama probe-nya. Oh, ini bukan uji T ya, tapi ini tau statistik. Cara probe-nya, setelah itu bagian yang dipakai lagi nih, koefisien sama AKIK information. Jadi ada 4 bagian yang digunakan, tahu statistik sama probe-nya. Setelah itu ada koefisien sama AKIK information. Nah, selanjutnya ini kan non udah ya. Kita balik lagi ke sini. Kita ke view. Setelah itu balik lagi ke unit root test standar. Ininya masih level, ininya automatic diffuser, AIK information, lag-nya masih tetap. Nah, yang di bagian sininya diganti. Tadi kan non udah, terus habis itu ke intercept, terus di OK. Nah, kalian bisa freeze terus kasih nama juga. Di Ctrl A copy, dipastekan di Word-nya. Yang ini ya. Nanti ada bedanya. Di sini, ini ada include C. Di sini kan nggak ada include C. Ini yang non. Kalau yang intercept dia ada ini konstanta. Yang dipakai juga masih sama. Tahu statistik, probe, terus koefisien yang PE minus 1 atau PE tahun sebelumnya, sama ini AIC yang dipakai. Ingat ya, yang dipakai yang PE minus 1 ya.
Nah, untuk kan tadi ada 3 persamaan. Persamaan yang selanjutnya juga sama caranya. Level masih tetap level, AIC masih tetap, maksimum lag-nya masih tetap 5. Nah, yang di sini diganti jadi trend dan intercept. Kita oke, ntar di copy. Setelah itu dipastekan di Word-nya. Yang dipakai juga masih sama. Nah, biasanya dari hasil ini akan masuk ke tabel 1, rekapitulasi hasil uji stasionaritas. Ini namanya deltanya, theta ya. Theta ini nunjukin nilai dari koefisien. Tau statistik ini nunjukin dari nilai T yang ini tadi ya, T statistik ini. Yang tulisannya T statistik, tapi bacanya tau statistik, terus prop-nya diisi yang di sini. AIC juga kayak yang ini. Nah, ini tinggal dimasukin aja nih. Modelnya tuh intercept dan trend. Ditulis aja nih, model ketiga, intercept dan trend. Si tau statistik kan minus 3,321. Nah, ini dipindah aja di sini. Tadi kan ada 4 angka di belakang koma ya, diisi aja angkanya ada 4 di belakang koma. Terus untuk prop-nya 0,08 ini dipindahin di sini. Pindah di sini. Terus untuk isian yang tau tetanya ini ada isian dari hasil koefisien PET-1 ya, isi di sini. Terus untuk AIC-nya yang ini ya, AKIK information 3,67 diisi di sini. Nah, biasanya ada kesimpulannya. Setelah ngisi tabel rekapitulasi, ini biasanya ada kesimpulannya. Model terbaik adalah model kedua dengan AIC minimum yaitu 36462. Masih ingat ya? Untuk milih model terbaik dari ketiga model ini, dilihat dari AIC-nya dengan nilai paling kecil. Nah, di sini kan ini 3,8, 1, di sini 3,64 sama 3,67. Model yang paling AIC yang paling kecil itu ada di model kedua, intercept. Itu ya, model kedua dengan nilai interceptnya sama. Setelah itu masuk nih untuk uji prop-nya. H0 itu bilangnya pertumbuhan ekonomi tidak stasioner, terus untuk HA-nya itu bilang pertumbuhan ekonomi stasioner. Nah, kesimpulannya, ini kan 0, ini ngikut dari model terbaik ya, 0,0292, ini kan kurang dari alfa 5% ya, atau kurang dari alfa 0,05, jadi HA itu diterima atau tidak ditolak. Yang ditolak adalah H0-nya. Jadi pertumbuhan ekonomi atau PE itu stasioner. Oke, untuk sampai sini semoga paham. Selanjutnya kita mulai soal nomor 3. Ini tentang lakukan uji kointegrasi. Pastikan kalian baca soalnya sampai tuntas ya. Di sini ada variabelnya PE dan TK dengan menggunakan konstanta dan tren. Oke. Kita lakukan dulu ujinya PE dan kita pilih PE dan TK. Terus kita klik kanan Open as group. Ini saya pakai cara yang cepat ya, karena di sini sudah ditentukan konstanta dan tren. Kita akan uji pakai konstanta dan trennya. Jadi tinggal pilih variabelnya, klik kanan, terus Open as group, kita pilih View. Setelah itu kita ke kointegrasi test. Kita pilih yang single equation kointegrasi test. Tes metodenya pastikan angle Granger.
like spesifiknya pastikan ini kan SIC, kita ganti jadi AIC, jadi AKIK. Maksimum like-nya tadi mengikut soal 5, kita ganti 5. Nah, yang di sini nih yang di equation spesifikasi persamaannya. Kita disuruh gunain persamaan konstanta dan tren. Jadi ini diganti linear dan tren. Oh ya, ini ini model biasa, konstanta atau level itu model intercept. Nah, linear dan tren itu model konstanta dan tren ya. Oke, yang diganti pastikan di sini angle Granger, leg-nya AIC, maksimum leg-nya diisi, sama di bagian sebelah sini pastikan juga diisi. Kita oke langsung. Nah, ini bisa di freeze terus dikasih nama jadi kointegrasi. Nah, yang dipakai adalah tahu statistik sama probnya ini. Yang dipakai ini aja. Z statistik sama probnya ini nggak usah dipakai. Ini bisa di copy semuanya. Terus dipastekan di Word. Nah, kayak gini yang digunain itu adalah tahu statistik sama probabilitas dari tahu statistiknya. Yang Z statistik ini kita nggak pakai ya. Yang pakai cuma ini aja. Diingat ya, yang dipakai yang ini. Terus ini basicnya, dasarnya untuk spesifikasi lab-nya udah bener ya. AKIK criterion. Benar. Nah, kalau nanti ada template, kalian tinggal masukin aja nih data-datanya di sini. Tinggal masukin aja, terus nih kesimpulan H0 HA ini biasanya udah ada. Nanti kalian tinggal isi aja bagian pertumbuhan ekonomi, tidak stasioner, variabel pertumbuhan ekonomi stasioner. Jadi biasanya ininya udah ada. Nah, yang bagian isiannya ini kosong. Terus kesimpulannya ini biasanya kosong. Nanti kalian isi sendiri. Nah, di sini juga kosong, sini juga kosong. Nah, kalau untuk yang tadi kointegrasi itu hanya disuruh masukin aja nih. Yang bagian ininya aja. Yang soal tadi itu hanya seperti ini. Kita nggak perlu lakuin interpretasinya ya. Nah, soal selanjutnya, ini udah beda lagi, udah ganti. Kita masuk ke ECM Domowitz-L-Badawi, yang dimana kita disuruh nulis model estimator. Oh ya, model estimator jangka panjang dan jangka pendek itu bukan model yang udah jadi ada rumusnya ya. Jadi nomor 4 ini model estimator jangka panjangnya itu hanya kayak gini. Ini namanya model estimator. Kalau udah diisi seperti ini yang ada di tabel titik star, itu namanya adalah model terestimasi. Karena ada dua variabel aja untuk model jangka panjangnya, maka ditulis PE. Ini modelnya seperti model OLS jangka panjangnya. Mirip. Kalau untuk model jangka pendeknya, ini ada sedikit modifikasinya, di mana di variabel independennya ditambahin delta, terus di sini pakainya beta yang kecil ya, ini pakai beta yang besar. Boleh ini di betanya diganti alpha boleh. Terus untuk TK-nya juga ditambahin
delta, ini nunjukin variabel jangka pendeknya. Terus untuk jangka panjangnya ada variabel barunya, yaitu ada TK T-1, terus ada lambda ECT T-1. Untuk modelnya ini kalian udah hafal ya. Kalau ECT itu didapat dari variabel independen dari spektral di minus dengan variabel independennya. Ini untuk rumus dapetin ECT. Oke. Karena kita udah dapat model estimatornya atau persamaannya ini, kita langsung masuk ke soal nomor 5 dimana kita disuruh untuk meregresi. Dan setelah itu sajikan hasil lengkapnya dalam tabel ikhtisar hasil regresi. Nah, biasanya kalau disuruh nampilin tabel ikhtisar regresi, uji asumsi klasik juga dimasukkan. Untuk buat ECT itu caranya pakai ya. Kita pakai generate. Terus kita tulis saja ECT itu maksudnya jumlah Dawi. Kita tinggal dengan tadi TK di minus dengan PE minus 1. Oke, variabel ECT beda ya. Nanti gini. Kalau dia berhasil sebenarnya karena ada like tadi kan kita bilang T-1 ya. Jadi dia turun. Ditambah pertama ada isinya. Oke. Cara regresinya sama dengan regresi OLS, with estimation estimasi. Itu kita kerja. Jangan lupa karena kita masih jangka pendek. Ditulis sebagai delta ya. Atau juga delta terus ditumbulkan C jadi data. Hasilnya ini kalian bisa dikasih nama suci ECM DE. Setelah itu nanti ada template-nya. Tinggal masukin aja. Nah, kita buat aja model estimasinya, model terestimasi dari model estimator jangka pendeknya. Kita ubah
bagian karena ini udah didegresi ya, bagian atasnya ini dikasih capit atau head, terus habis itu beta nolnya diganti jadi nilai konstanta, jadi 51,37. Ini tinggal di klik kanan copy terus dipastekan di sini. Yang beta 1 juga jadi nilai ini 0,9. Jadi di klik kanan copy terus pastekan di sini. Nah, untuk sisi tarikannya ini kan tandanya plus ya. Kenapa jadi negatif? Karena kita ngikut dari sini nih koefisiennya. Koefisiennya negatif. Jadi tanda plus yang di model estimatornya itu kalau ke estimasi model dia jadi minus. Jadi dia ngikut di sini. Jadi 0,169 itu tinggal di klik kanan copy terus pastekan di sini. Jangan lupa ada ini ya. T-1, terus di sini deltanya jangan dilupain, dimasukin juga di modelnya ya. Ini untuk ECT tinggal pakai yang ini, di klik kanan copy, pastikan di sini ECT T-1. Nah, ya bagian bawahnya ini adalah nilai dari propnya ini ya. Dimulai dari baris yang kedua ini sampai ke bawah, ini kan nanti dimasukkan di sini. Yang konstanta, prop T-nya tuh nggak usah. Yang diperlukan hanya prop T di bagian ini aja. Terus R-square juga. Nah, untuk asumsi klasik, itu caranya masih sama kayak OLS, kayak PAM, tinggal kalian view, residu, kita ke multicol dulu, kita ke koefisien diagnosis, terus kita ke varian transisi. Nah, ini nilai multicollinearitas if-nya yang dipakai yang paling kanan ini ya, yang center ini ya, yang dipakai. Nah, yang kedua kan ada normalitas residu. Kita tinggal ke view, terus residu diagnosis, kita ke histogram. Nah, itu ini tinggal di copy aja nilainya nih, dimasukin aja 21,89 sama ini, tinggal dimasukin aja di bagian bawahnya sini. Terus untuk autokorelasi pakainya di residu ke serial. Nah, di sini kan ada lag, masukin lag. Tadi kan kita disuruh 5 ya. Maksimumnya tinggal diisi 5. Itu ganti di situ. Nah, untuk uji white-nya itu kita uji heterogeneisitas. Nah, biasanya pakai yang no cross term. Jadi tanpa adanya perkalian diri sendiri ya. Kalau untuk uji pada regresi HM ini. Jadi pakainya custom, terus residu, resid pangkat 2, nah tinggal di include, tinggal diganti, nah finish, terus hasilnya udah. Nah, untuk yang ini saya cepatkan saja ya, karena pasti kalian udah pada paham. Selanjutnya kita bahas soal yang selanjutnya. Soal yang nomor 6, ini lakukan interpretasi secara menyeluruh dengan gaya naskah publikasi terkait dengan kelayakan model ECM dan uji asumsi klasik, terus uji kebaikan model, dan uji validitas pengaruh. Nah, untuk soal nomor 6 ini ada di buku Obvious ya, di buku paket Obvious yang bagian belakang, itu di situ udah ada tampilan kata-katanya untuk ECM dalam gaya naskah publikasi ya. Jadi kata-katanya kalian bisa niru dari situ, karena di sini disuruh untuk naskah publikasi.
Yang pertama disuruh untuk kelayakan model ECM. Nah, untuk kelayakan model ECM yang dilihat yang kita lihat itu adalah nilai koefisien dari ECT atau nilai dari lambdanya tadi ya. Itu sebesar ini 0,56. Ini dia harus memenuhi syarat. Syaratnya maksudnya dia harus di antara 0 dan 1. Jadi dia nilainya nggak boleh negatif. Dan dia nilainya nggak boleh 1 atau lebih dari 1. Dia harus ada di antara 0 dan 1. Dan selanjutnya untuk bentar. Nah, ini ya. Yang dipakai yang ini tadi kan lambdanya. Terus untuk prop T-nya dia harus signifikan. Nah, ini dia signifikan di alfa 0,01 ya. Jadi syarat pump valid itu ECM valid, dia valid. Kesimpulannya tuh model benar-benar merupakan model ECM. Untuk gaya penulisan naskah publikasi kalian bisa lihat di buku paket Avius yang bagian akhir-akhir ya. Itu ada di lampirannya ada. Nah, selanjutnya ini tentang soal nomor 7. Kita disuruh untuk uji kausalitas Granger dengan kelambanan maksimumnya atau lag-nya itu 5 pada pasangan variabel PE dan variabel TK. Terus kita juga disuruh menginterpretasikan. Nah, cara ngelakuin uji kausalitas Granger itu kita pilih variabel PE, TK, dipilih. Terus kita klik kanan, open as group. Nah, di sini kita pilih view. Di bagian bawah, kalau yang nomor 2, di bawahnya kointegritas, ini ada Granger kausalitas. Nah, kita tinggal pilih aja. Nah, di sini kita disuruh masukin lag. Lag itu maksudnya nilai kelambanan ya. Tadi 5, angka 2-nya tinggal diganti 5 aja, kita oke. Nah, itu udah jadi. Hasilnya ini tinggal di copy, terus dipindahkan ke Word. Nah, untuk cara bacanya, bentar. Nah, untuk cara baca uji kausalitas Granger, itu ada 2 ya, karena kita ada 2 variabel. Yang pertama, ini hipotesis nolnya nih menyatakan ini. TK tidak menyebabkan PE. Jadi hipotesis alternatif atau HA-nya itu TK menyebabkan PE. Kita lihat dari nilai propnya ya, 0,7297 itu lebih dari alfa 0,1 atau 10%. Jadi H0 itu diterima. H0-nya diterima, jadi kesimpulannya TK tidak menyebabkan PE. Terus yang kedua, PE tidak menyebabkan TK. Untuk penulisan hipotesis 0 atau H0-nya ya. PE tidak menyebabkan TK, HA-nya berarti PE menyebabkan TK. 0,88 ini lebih besar dari dari alfa, maka H0-nya diterima atau tidak ditolak. Kesimpulannya PE tidak menyebabkan TK. Terus kan ini tadi ada 2 variabel ya. Kita harus nyimpulin nih. Kesimpulan akhirnya gimana? Kesimpulan akhirnya adalah tidak ada kausalitas antara TK dan PE. Jadi semisal variabel PE interpretasi yang ini ya, PE itu menyebabkan TK, tapi yang di sini TK tidak menyebabkan PE, maka kesimpulan hasil akhirnya tetap sama, tidak ada kausalitas antara TK dan PE. Nah, untuk adanya kausalitas antara TK dan PE, yang bagian atas ini TK harus menyebabkan PE, dan di sini PE harus menyebabkan TK.
maka baru adanya kausalitas. Kalau semisal salah satu di antara ini tidak menyebabkan, ini menyebabkan, maka kesimpulan akhirnya tetap tidak ada kausalitas. Oke. Itu untuk soal time series ya. Nah, soal yang nomor 2 ini udah masuk ke data panel. Oke. Di sini ada modelnya. Berarti kita disuruh pertama untuk membuktikan bahwa kita udah bisa transfer datanya, kita pilih wilayah, tahun, terus kita urutin PAD, JH, JW, JOW, dan PE. Ini di klik kanan, Open as Group. Nah, ini kan angkanya seperti ini ya. Kita pilih aja PAD bagian atas ini sampai dia ke blok seperti ini. Terus kita pilih edit. Kita klik kanan display format. Kita pilih display format. Di sini ada fix karakter. Kita bisa ubah jadi 15. Terus ini kita bisa geser. Nah, dia akan muncul. Kita bisa klik kanan lagi, display format. Untuk fix desimalnya, ini untuk mengubah desimalnya. Karena itu nggak ada desimalnya, kita nolin aja. Kita oke. Ini kita bisa ganti juga ya. Misal desimalnya tadi kan di sini tampilannya titik, tapi kalian disuruh di soal misal koma, kalian bisa ubah di sini. Terus thousand separatornya nih bisa diklik juga untuk memunculkan separator pemisah ribuannya ya. Oke, nah ini hilang karena ini tadi udah diedit. Jangan lupa klik lagi editnya sampai udah nggak bisa diedit-edit. Nah, cara ngopinya jangan digeser ke sana dari wilayah ini sini sampai ke JO. Tak copy aja langsung semuanya, jangan di Ctrl A ya, karena nanti hasilnya yang sebelah sini dia akan ikut. Tinggal copy, terus bisa dipastikan di Word-nya. Oke, angkanya seperti ini. Ini udah saya ubah. Oke. Nah, soal nomor 1 kan nggak berhenti di situ aja. Di sini ada modelnya nih. Ada model estimator data panelnya, jadi kita disuruh untuk meregresinya. Nah, cara untuk regresinya, kalian bisa klik terus estimate equation, tinggal diketik aja log AD, C, terus JH, log JW, JOW, terus PE. Oke, pada panel data ini ada tambahan panel option ya. Jadi jangan langsung di OK, tapi kalian harus balik ke pilih panel option. Biasanya yang diganti itu yang cross sectionnya aja. Non itu untuk menunjukkan atau menampilkan tampilan model PLS atau CM. Fix itu untuk nampilin model fix effect model atau RAM. Nah, yang random ini untuk nampilin RAM. Biasanya kita pilih yang non dulu, terus di OK. Nah, ini bisa di freeze, terus di name. Freeze di name diganti jadi CM atau PLS.
Nah, kalau udah, balik lagi ke estimate-nya, ke panel option, kita ganti jadi fix. Kita mau nampilin model fem. Ini tinggal di freeze, terus di name jadi fem. Nah, pada tampilan fem ini kita bisa ngelakuin uji pemilihan model, yaitu kan uji pemilihan model itu ada uji cow, uji Hussman sama LM. LM ini jarang digunakan ya. Biasanya yang digunakan itu cow sama Hussman. Nah, untuk uji cow itu hanya bisa dilakukan di tampilan fem. Jadi ini kan udah di tampilan fem, kita bisa ke view, terus kita bisa pilih fix atau random effect testingnya. Nah, fem itu yang likelihood ratio ini. Tinggal klik. Nah, biasanya kita freeze, terus di name jadi cow. Nah, biasanya yang di copy yang dari atas ini sampai sini aja biasanya. Tapi kalau kalian mau copy semua boleh. Nah, selanjutnya kita ke model random. Cross sectionnya yang diganti, random, periodnya enggak. Alasannya kenapa periodnya enggak diganti karena kita mau lihat perubahan antar wilayah ya. Waktunya kita enggak. Udah, nah pada tampilan random ini kita bisa ngelakuin uji Hussman. Caranya kita pilih view, terus balik lagi ke sini ya, fix atau random effect testing. Nah, kita ke Hussman test. Tinggal di freeze, terus yang di copy yang bagian ini. Itu. Nah, tinggal di copy, pindahin ke Word, jadi seperti ini, yang PLS, yang model fem, ini model rem, cow-nya bisa ditampilin juga. Nah, di sini saya mau kasih tahu cara baca untuk uji cow-nya, tapi kita lihat dulu soal nomor 9. Yaitu lakukan uji cow secara cross-section untuk menentukan mana yang terpilih antara hasil estimasi regresi data panel, PLS, dan fem. Nah, untuk nomor soal 9, itu kita bisa tampilin, kita copy, terus kita pastekan di sini untuk uji cow-nya. Jangan lupa dikasih H0-nya, hipotesis nulnya, itu menyatakan common effect model atau CEM, sedangkan HA-nya itu menyatakan fixed effect model atau FEM. Nah, yang dilihat di sini, kalian boleh lihat nilai F, probabilitas F-nya atau probabilitas chi-square atau dua-duanya. Nah, biasanya kalau probabilitas F-square-nya itu kurang dari alfa, chi-square-nya ini juga biasanya kurang dari alfa. Mereka selalu sama gitu ya, kurang dari alfa. Tapi di sini kita pakai yang cross section, yang F, probabilitas F-nya. Jadi nanti kesimpulannya tinggal di ketik aja probabilitas empirik statistik F dalam kurung nilainya 0,3 ini dibandingin dengan alfa 0,5, dia lebih kecil ya kalau dibandingin dengan alfa 0,5, maka kesimpulannya adalah H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ini ditolak, maka yang terpilih adalah kalau H0-nya ini ditolak, maka yang terpilih itu adalah model FEM. Kalian bisa kesimpulannya jadi H0 ditolak, maka model terpilih adalah FEM. Langsung nulis fixed effect modelnya ini boleh, atau kalian nambahin CEM dan FEM ini juga boleh.
Ini cara ringkasnya kalau kalian mau ngerjainnya, biar cepat efisien waktunya ya. Terus untuk Hausman juga sama, dia hanya ada satu ya, cross section. Ini untuk rank chi-square-nya, yang dibaca yang ini ya, prop. Yang dibaca yang ini, yang prop chi-square-nya. Di sini untuk Hanulnya, dia menyatakan model random effect model itu adalah model yang terbaik. Kalau HA-nya itu model yang terbaik adalah fixed effect model. Untuk kesimpulannya masih tetap sama ya cara interpretasinya dari prop chi-square, ditunjukkan nilainya terus dibandingin sama alfa. Nah, ini 0,17 sama 0,1, alfa yang paling tinggi itu 10%, dia menang ya, lebih besar dari alfa. Maka H0 itu diterima atau tidak ditolak. Maka model yang terpilih adalah random effect model. Setelah itu biasanya ada kesimpulan akhir. Kesimpulan akhirnya kalian bisa ketik seperti ini. Jadi model regresi dengan variabel dependent ini, model yang terpilih adalah random effect model, atau kalian bisa ketik aja dari hasil uji Cow dan Hausman, model yang terpilih pada regresi data ini adalah RAM atau random effect model. Nah, biasanya kalau udah hasil dari uji Hausman ya, itu biasanya nampilin tabel ikhtisar. Bentuk tabel ikhtisar dari data panel itu ada unik, dia nggak ada asumsi klasiknya, dia hanya model estimatornya aja, model terestimasinya, sama R-square, DW statistik, terus F statistik, sama prop F statistiknya aja yang ditampilin. Untuk asumsi klasiknya usah. Nah, di sini kan ada efeknya nih. Cara nampilin efeknya ini adalah karena tadi model yang terpilih random, kita ke panel option, udah ada random, ini tampilan random, kita pilih view. Nah, di bagian atas ini ada fix atau random effect. Pilih yang ini untuk nampilin efeknya. Kita pilih cross section karena dari awal estimasi tadi kita sebelum regresinya tadi kita hanya ngelakuin cross sectionnya aja, yang diubah periodnya nggak diubah, jadi kita pilih yang cross sectionnya aja. Nah, ini nilai efeknya ini tinggal di copy terus dipindah ke Excel. Copy, pindah ke Excel. Wow. Nah, sebelum kalian ngelakuin perhitungan, pastikan angka ini dia ada di sisi kiri, di sisi kanan, dia rata kanan. Karena dengan ini dia udah nunjukin dia bisa diformulasikan. Dia jangan sampai rata kiri ya. Kalau rata kiri ini ya teks, kalau rata kanan dia nunjukin angka. Terus di sini kalian pilih file dulu, terus kalian ke more, ke option, cari option, setelah itu pilih advanced ini. Itu dibaca di bagian sini use system separatornya. Di sini desimalnya dia pakai titik atau koma. Kalau dia pakai titik, di sini mu pakai titik, jadi udah bener. Semisal desimal separatornya di sini pakai koma, kalian ubah aja dulu di sini. Atau yang ininya kalian bisa ubah. Jadi dibenerin dulu, dilihat dulu Excel-nya ya. Excel-nya itu desimalnya titik atau koma, harus dilihat dulu. Nanti kalau enggak,
hasil perhitungan kalian nanti akan berubah. Jadi si ini, misalnya titik itu dibaca ribuan, hasilnya nanti akan berbeda. Oke, cara ngitung konstantanya, di sini ada konstanta awal, yang konstanta baru. Nah, cara ngitung ini, itu kita lihat di sini nih, konstanta awal itu yang ini nih. 15 pastinya jelek. Bentar. Konstanta awalnya tadi 15,9776. Nah, cara ngitung konstanta awalnya, si konstanta, cara ngitung konstanta yang baru tadi, konstanta awal ditambah dengan efek. Nah, si konstanta awalnya ini kan ada di kolom D baris keempat, ini jangan lupa untuk dikunci. Dikasih dolar. Itu di enter. Nah, setelah itu kita bisa drag ke bawah. Nah, ini angkanya sama ya. Nah, ini cara untuk hitung si konstantanya ini. Oke. Tadi lakukan uji Hausman, kita udah. Terus sajikan hasil regresi model terpilih secara lengkap. Uraikan hasil uji kebaikan model. Nah, yang nomor 11 ini sajikan hasil regresi model terpilih secara lengkap. Itu nyajiin hasil estimasinya ya. Seperti ini model ikhtisarnya, tabel ikhtisar disajikan seperti ini, terus untuk efeknya dia seperti ini. Terus uji validitas pengaruhnya, kan di sini sesuai naskah publikasi dia sama kayak kata-katanya ya, itu sama kayak PAM gitu. Terus, nah di sini soal nomor 12 ini interpretasikan kondisi wilayah dalam kaitannya dengan hasil perhitungan nilai konstanta pada soal nomor 11. Jadi di soal nomor 11 ini jangan lupa masukin konstantanya juga ya. Dari mulai ini sampai ke bawah ini masih soal nomor 12, soal nomor 11. Nah, soal nomor 12 itu kita ngelihat nilai ininya nih, nilai konstantanya ini. Kita bisa bilang kondisi pendapatan asli daerah tertinggi adalah di wilayah Karanganyar, yaitu sebesar 16,46. Jadi kita bisa lihat di sini. Oh, yang paling besar tuh ini. Yang paling kecil yang ini ada di wilayah Sukoharjo. Interpretasinya tuh kita tinggal ngurutin aja nih, bisa bilang yang paling tinggi ada di Karanganyar, terus yang ada kondisi pendapatan asli daerahnya ada di Sukoharjo. Untuk interpretasi kondisi wilayah itu kita bisa bilang yang paling rendah ini, yang paling tinggi ini, atau bisa juga yang paling tinggi adalah Karanganyar, terus disusul oleh Boyolali. Boleh diinterpretasikan satu-satu boleh. Tapi yang nomor 12 ini dilihat dari nilai ininya ya. Dari perhitungan ini. Si konstanta ini konstantanya yang udah dari Excel tadi ya. Si konstanta awal ditambah sama efek hasilnya ini. Nah, dari hasilnya ini kita bisa interpretasikan untuk melihat daerah mana, yang paling rendah itu di daerah mana.
Ini untuk contoh soal Komstat yang tahun 2122 ya. Nah, di sini ada sedikit tips. Kan ini kan soal A sama soal B ini sama-sama kalian masukin datanya ya. Kalau saran dari saya, mending kalian kerjakan atau mengerjakan tuh soal yang B, yang data panel. Karena dia cepat ngerjainnya dan poinnya juga kalau tetap sama ya, lumayan ya poinnya. Terus untuk soal A ini kalian bisa ngerjain, oh saya lebih paham ke stasioner, ya udah kerjain aja stasioner dan yang ini. Ini cukup memakan waktu ya soal yang nomor A dibandingkan soal nomor B. Oke. Kita ganti ke soal yang lain. Ini soal UAS tahun 2223, tahun kemarin, soal UASnya. Ini ada perubahan. Di mana soal tipe A, ini kalian nggak perlu regresi, tapi hasil regresinya udah muncul. Yang ini ECM, Demowitz udah muncul, terus stasionaritasnya juga udah muncul, kausalitasnya hasilnya juga ada, tinggal kalian interpretasikan aja. Kalian jawab soal-soalnya. Di soal tipe A ini nomor 1 nih ada 90 poinnya ya. Tapi ada cabangnya soalnya dari A sampai G. Kalau kalian ngerjain soal nomor 1 sama nomor 2 ini udah dapat poin 100 ya. Jadi nanti kalau kalian ujian kan strategi yang atau taktik yang terbaik ya. Lihat dulu soalnya, terus kalian tanya ke diri kalian lebih fokus atau lebih paham tentang data panel atau time series. Oke, kita kerjakan soal yang ECM ya. Nah, soal nomor 1, soal tipe A, dia tentang ECM, kita disuruh nulis model jangka panjangnya. Oke. Ini kan ada hasil regresinya. Nah, model jangka panjangnya itu adalah ini nih, model jangka panjangnya. Tapi nggak pakai deltanya, jadi cuma ditulis log sama dengan pakai beta untuk penulisannya ini kalian bisa pakai equation ya. Jadi nanti ke insert terus ke simbol, pilih yang equation. Ini untuk mempersingkat waktu. Oke, ini untuk jangka panjangnya log GDP log terus
Jangan lupa dikasih error ya. Ini tuh model jangka panjangnya. Misal kalian nggak tahu model jangka panjang itu hanya pakai yang ini nih, yang ini aja. Tapi nggak pakai minus satunya. Jadi dia cuma log GDP, log kurs, sama INF. Ini untuk model jangka panjangnya ya. Terus variabel independennya, dia hanya log X, nggak ada deltanya. Nah, untuk estimator jangka pendeknya, ini kalau kalian udah nulis, kan di sini disuruh nulis model estimator jangka pendek ya, biar kalian nggak ribet. Model jangka panjang kan kalian copy aja, terus kalian paste. Terus tinggal di sini nih tambahin delta. Cari aja simbol delta, dia kayak segitiga gitu. Dia diselipkan di sini. Nah, model jangka pendeknya tuh dari ini semua. Itu tulis semua. Jadi dia kalian bisa pakai copy paste aja ya biar cepat kalian ngerjainnya, karena waktunya hanya 90 menit. Ini bisa diganti jadi 4 minus 1 log 5 minus 1 tambah lambda ECT T minus 1. Nah, ini untuk model jangka pendeknya, estimator jangka pendeknya, dia ada tambah dari jangka panjang ya, ada tambahannya. Ini betanya pakai B kecil, betanya pakai beta kecil ya, B kecil atau bisa pakai alfa. Ini harusnya pakai B kecil untuk membedakannya. Dah. Nah, untuk penulisannya dia ada delta. Ini variabel awalnya. Terus dia dimulai dari B4 sampai B6, ini ada variabel masa lalu. Jadi B4 ini adalah variabel masa lalu dari beta 1. Nah, B5 ini adalah variabel masa lalu dari beta 2. Nah, variabel masa lalu beta 3 ini adalah si beta 6-nya ini. Terus ada tambahan ECT. Jadi untuk model jangka pendeknya tuh kayak gini. Misalnya kalian nggak tahu, kalian bisa dari sini semua ditulis saja. Si D-nya ini nanti diganti jadi dari simbol delta ya, kayak segitiga ini. Tinggal dimasukkan aja ini, plus ini, plus ini, plus ini, plus ini, plus inflasi, sama ini. Nah, minus 1 dia nunjukin T minus 1 ya. Soal yang nomor 2, soal yang C, ini tulislah model terestimasi. Oh ya, model seperti ini namanya model estimator. Model terestimasi adalah model yang udah muncul hasilnya. Nah, kita disuruh nulis. Kita nggak usah regresi. Dari ini kita bisa copy biar cepat. Kita pastekan. Jadi nanti kalau kalian ngerjain, misalnya ada soal seperti ini, tinggal copy paste aja.
Ini ke equation. Wah. Kita ganti strukturnya. Lah. Ini nggak mau. Bentar. Ini strukturnya diganti. Dipakein hat. Nah, dia dimasukin hatnya. Nah, si beta B kecil nolnya ini tinggal diganti aja dari negatif 1,7,73. Tanda-tanda negatif di sini jangan lupa diperhatikan ya. Ini plus, ini tinggal diganti. Tinggal diganti aja jadi negatif 4,61. Jadi negatif 1,55. Terus ini jadi plus 0,02. Oh ya, kalau kalian mau latihan tentang soal ini dan data UAS tahun 23 ini yang saya kerjakan saat ini, kalian bisa ke grup besar PEL ya, di situ udah ada. Nanti tinggal kalian download aja. Dia namanya soal 23. Nah, di bawahnya atau di atasnya itu ada datanya juga, itu data panel. Kalian bisa latihan juga. Untuk nanti ujian kalian gunakan strategi yang terbaik. Kalau bisa bawa catatan aja ya. Biar cepat untuk mengerjakannya. Kalau pakai buku, kalian harus buka-buka bukunya kalau kalian nggak tandain, dan di buku juga nggak ada tentang kausalitas, kausalitas, terus tentang stasionaritas sama integrasi itu di buku nggak ada. Ini tinggal ganti aja nilainya 0,26. Nah, syarat nomor kita ganti selanjutnya ke uji apakah model terestimasi benar-benar merupakan model HM. Ini maksudnya syarat valid HM-nya. Apakah ini benar-benar HM? Iya. Iya. Jadi tanya apakah model terestimasi benar-benar HM? Iya. Kita bisa ya, terus nilai koefisien ECT atau si lambdanya itu sebesar 0,26. Ini memenuhi syarat antara 0 1. Dia memenuhi syarat ya, karena nilainya positif, dia antara 0 dan 1, dia nggak lebih dari angka 1, dia nggak kurang dari 0 juga, dan memiliki nilai probabilitas empirik statistik T sebesar nilai probnya yang ini ya. Kita pakai yang ini untuk membaca syarat valid PAM-nya 0,0790. Ini lebih
dari alfa 0,1 atau 10%. Maka variabel CT signifikan. Ini untuk menjawab soal nomor D. Nah, soal nomor 5 ini tentukan variabel independen apa yang memiliki pengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, untuk ngebaca jangka pendek dan jangka panjang itu gini. Yang ada deltanya ini adalah jangka pendek. Nah, selanjutnya yang ada T-1 atau yang ada minus satunya ini sampai ini adalah model jangka panjangnya, prop untuk jangka panjang. Jangka pendeknya dilihat dari ini. Ini aja. Jadi kita bisa tik variabel yang berpengaruh tuh jangka pendek, atau kalian bisa gak usah pakai jangka pendek panjang, kalian langsung ketik aja variabel course signifikan dengan nilai probabilitas empirik statistik T sebesar berapa, sebutin aja, terus habis itu H0-nya ditolak gitu. Terus untuk jangka panjang kan tadi yang ini ya. Nih, yang ada T-1. Dari ketiga variabel ini yang berpengaruh adalah variabel GDP itu menunjukkan pendapatan nasional. Kalian bisa tulis sama kayak ini. Variabel pendapatan nasional, dia signifikan dengan prop ini. Terus yang satunya ada variabel, kan ada dua ya, variabel inflasi dan dalam jangka panjangnya. Kalian bisa nulis kata-katanya seperti ini. Nah, untuk soal yang F, tentukan besarnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ini maksudnya kalian sebutin aja nih. Jangka pendek, nilai koefisien kursnya itu sebesar berapa, terus kalian isi aja. Untuk jangka panjangnya koefisien pendapatan nasional ini berapa, terus dan inflasi ini tinggal tulis gitu aja. Oke, selanjutnya ini cepat aja ya. Untuk interpretasi pengaruhnya, ini dia bilang gini, dalam jangka pendek ya. Interpretasi ini tuh maksudnya interpretasi yang jika kurs naik atau mengalami kenaikan sebesar 1%, maka ini dilihat ya pola hubungannya di sini. Tadi kan yang berpengaruh variabelnya adalah kurs. Ini kurs, dia konstan, nilai koefisiennya negatif. Jadi ketika kursnya naik, maka
pendapatan nasional akan turun sebesar 1,55%. Nah, kan di awal ini ada satuannya ya, tapi dari hasil regresinya ini udah di login semua berat, maka variabelnya satuannya udah berubah jadi persen. Jadi satuannya ini udah, kalau interpretasi nggak pakai yang ini, tapi kita pakai satuannya yang persen. Nah, untuk jangka panjangnya juga sama. Jadi pendapatan nasional naik 1%, pendapatan nasional naik 1%, ini salah. Ini bukan pendapatan nasional, tapi ekspor besi dan baja. Oke. Untuk jangka panjangnya itu pendapatan nasional naik 1%, maka ekspor besi dan baja akan ini naik ya, akan naik sebesar 0,64%. Terus untuk inflasinya dia negatif, arah pengaruhnya. Jadi jika inflasi naik 1%, maka ekspor besi dan baja akan turun sebesar 0,25%. Jangan lupa untuk dalam interpretasi dibaca atau dilihat koefisien ini tandanya apa, terus sama satuannya. Udah berubah jadi persen atau masih tetap atau gimana satuannya gitu. Jangan lupa untuk satuannya ya. Oke. Soal yang nomor 2 ini dari hasil stasionaritas, tentukan apa variabel kemiskinan stasioner. Ini cara jawabnya kita hanya disuruh nentuin ya apakah variabel kemiskinan ini tuh stasioner. Kita nggak disuruh milih model yang terbaik ya. Kita bisa ketik variabel kemiskinan itu stasioner pada model apa aja. Kita bisa lihat di sini dari nilai probnya ya. Dari ketiga model pertama non, ini probnya 0,02, dia kurang dari alfa 5%. Terus untuk trend dan intercept, ini probnya itu 0,06, dia kurang dari alfa 0,1 atau 10%. Maka variabel kemiskinan itu stasioner pada model non dan trend dan intercept. Untuk penulisannya, ini variabel kemiskinan stasioner pada model non dengan nilai probabilitas empirik statistik taunya itu sebesar berapa, terus dia dibanding dengan alfa 0,05 ya. Dan pada model trend dan intercept penulisannya masih sama, nilai prob empirik statistik taunya ini nanti dibandingin dengan alfa. Nah, semisal disuruh milih model terbaik ya, kita bisa ada tambahan jika dilihat nilai AIC minimum, model terbaik adalah model, ini dari ketiga model, AIC yang paling kecil adalah trend dan intercept ya, dia 4,59. Itu ada model
trend, dan intercept. Terus dengan nilai sebesar 4,59, ini disebutkan nilainya. Jangan lupa untuk sebutkan nilainya. Nah, untuk soal nomor 3 ini, soal yang A sama B, ini saya nggak bisa ngasih pernyataan bahwa jawaban saya ini benar ya. Tulislah model realistik, jadi model yang terbatas ya, bisa jangka panjang, jangka panjangnya, terus model unrealistiknya jangka pendeknya. Ini modelnya kayak gini. Tapi saya nggak bisa ngasih kepastian bahwa ini adalah jawaban yang benar, karena ada beberapa artikel jurnal yang nunjukin untuk modelnya itu nggak seperti ini, ada tambahan-tambahannya gitu. Jadi nomor 3 yang AB kita skip aja, kita langsung ke 3 yang tentukan pola hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Nah, kalau penulisannya seperti ini, kita bisa jawab secara singkat itu hanya gini, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, tetapi tenaga kerja tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka tidak ada kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Tapi biasanya jawaban singkat seperti ini diragukan ya, karena nggak menunjukkan angka-angkanya, angka prob dari F statistiknya. Jadi kita bisa tulis yang rada panjang dikit kata-katanya itu seperti ini. Terlihat nilai probabilitas empirik statistik F uji kausalitas Granger pada H0 yang ini PE tidak berpengaruh terhadap DMP EMP itu sebesar ini, maka H0 ditolak karena ini lebih kecil dari alfa ya, maka pertumbuhan ekonomi mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Kita bisa sedangkan pada H0-nya ini dibalik sama kesimpulannya penyerapan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini kesimpulan akhirnya. Yang ini ya, kesimpulan akhirnya tuh tidak terdapat kausalitas antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Kenapa nggak ada kausalitas? Karena dari hasil H0 jawabannya ada berpengaruh, yang satunya enggak. Jadi untuk ada kausalitas itu dua-duanya harus ada. Oke, bentar ya. Oke, soal yang untuk B ini kita langsung ngebut aja ya. Untuk tampilin datanya tetap sama, pilih wilayah, terus tahun, variabelnya ada, kita pilih
TP terus PEK, TI ya, sama UMP. Ini tinggal diklik kanan, open as group. Nah, ini tinggal di copy aja dari sini ke sini, terus dipastekan di Word-nya, nanti datanya seperti ini. Oh, ini kurang ya datanya ya. Pengopiannya kurang, hanya ada 2 variabel aja. Terus kita mulai ke soal nomor 2. Ini masih sama untuk uji regresinya sama, kita pakai TPT, C, sama log UMP. Tampilan 0 kita oke. Terus kita bisa pastekan di sini tampilan 0-nya. Oke. Yang fix untuk tampilan fix ini kita udah soal nomor 2 ya. Tampilan fixnya tinggal seperti ini. Copy. Kalian boleh freeze untuk sini. Aku langsung cepat aja ya. Nah, biasanya setelah itu masih di tampilan fix, kita langsung uji count-nya. Nah, ini untuk uji count-nya kayak gini, uji random. Nah, ini masuk ke sini. Nah, soal nomor 2, ini kan kita udah ngelampirin ini. Setelah itu kita disuruh buat nih tabel hasil regresi model terestimasi. Kalian buat tabel bentuknya seperti ini. Nah, di sini hasil regresi dari ini ya, dari koefisiennya ini. Koefisien ini, terus propsnya, terus R square. Nah, ini yang dipakai sama Darwin Motion. Yang dipakai itu kayak gini, ini aja. Ini yang dipakai nanti dipindahkan semuanya ini ya, koefisien ini. Oh, yang propnya nggak usah, yang koefisiennya aja nanti dipindahin di sini. Terus R square, terus adjustment R square sama yang lainnya dimasukin di sini. Ini untuk tampilan soal nomor 2. Nanti ada modelnya kayak gini. Tabelnya, tabel hasil regresi model terestimasi, tinggal dipindahin, masukin aja di sini. Disesuaikan kalau C itu untuk konstanta, edu dan yang lain. Terus di sini soal nomor 4 ini kan disuruh melakukan pemilihan model terestimasi terbaik dengan format naskah publikasi. Nah, untuk pemilihan model terestimasi dengan format naskah publikasi itu seperti ini. Jadi di sini ini tinggal, biasanya kalau males untuk ngetik bisa langsung di copy atau hasil yang tadi ini tinggal dihapus, kita bisa copy hasil count. Nah, uji count yang ininya aja. Nah, ini bisa ditampilkan.
di sini. Nah, bisa nampilin seperti ini aja. Terus tinggal kasih aja kesimpulan dari uji kau adalah H0 ditolak. H0-nya ditolak karena p-value atau probabilitas nilainya itu untuk f-square. Jadi di sini diisi aja nilai f-square-nya 0,00. Ini lebih kecil ya dari alfa 0,01 sehingga model terbaik yang digunakan karena H0-nya ditolak. H0-nya itu kan nyatain model terbaiknya adalah CHEM. HA-nya FEM, maka model terbaiknya adalah FEM atau Fixed Effect Model. Nah, untuk uji Hausman-nya kalian bisa ke uji Hausman. Nah, ini tinggal di copy aja yang bagian ininya aja. Copy, terus ditampilin aja di sini. Nah, tampilin aja. Seperti ini boleh. Terus tinggal diganti aja nih. Kesimpulan dari uji Hausman. Uji Hausman. H0 itu diterima. H0-nya diterima dengan nilai K-square-nya itu 0,242. 0,1 ya dari alfa ini, maka model terbaik yang digunakan adalah REM. Nah, kalau udah uji kau, uji Hausman, nah kita kasih kata-kata sebenarnya berdasarkan uji pemilihan model yang telah diuraikan di atas, maka model yang digunakan adalah REM. Harus dikasih ini untuk nunjukin bahwa model dari yang akan digunakan itu adalah model REM setelah hasil uji pemilihan model ya. Jadi dikasih ini, jangan sampai lupa ini. Nah, selanjutnya kita ke soal 65, sajikan secara lengkap dalam satu tabel model terestimasi terbaiknya. Tadi model dari hasil uji pemilihan model yang terpilih adalah model REM. Maka di sini tabel ikhtisannya, hasil terestimasi, ini dikasih nama random efek model. Nah, di sini tinggal diisi aja TPT, terus di sini tinggal dikasih nilai dari ini estimasinya, estimasi output. Ini tinggal dipastakan di sini aja. Copy. Nah, nilai-nilai dari ini tinggal dipindah aja di sini, terus di bagian bawah yang kurung-kurung ini adalah dari nilai probnya ini. Nah, nilai di bagian bawahnya dikasih R-square. Jadi model tabel ikhtisarnya nanti seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke uji variabel independen yang memiliki pengaruh dengan format naskah publikasi. Ini maksudnya, kita ke soal nomor 6 dulu ya, uji kebaikan model terestimasi terbaik dengan format naskah publikasi. Jadi seperti ini.
Uji kebaikan model itu ada dua ya, uji F sama R-square atau ngelihat daya ramalnya. Jadi dia nanti akan bilang berdasarkan tabel besar atau tabel 4 diketahui nilai signifikan si empirik statistik pada estimasi. Ini estimasi RAM modelnya memiliki nilai statistiknya tadi berapa, disebutin aja nilainya, terus ini kesimpulan. Untuk uji kebaikan model sama soal nomor 7 tentang validitas pengaruh atau pengaruh uji variabel independen yang memiliki pengaruh, itu naskah publikasinya formatnya sama seperti sebelum-sebelumnya. Nah, untuk interpretasi pengaruhnya sesuai pola hubungan antar variabel, ini tuh sama kayak gini. Sama seperti ini ya, yang kayak terlihat mana? Itu sama kayak gini, kayak jika kurs naik 1%, untuk yang soal 8 itu sama ya. Terus hitunglah konstanta wilayah model terestimasi terbaik artikan. Nah, cara hitung konstanta itu caranya kayak tadi. Kita ke views, terus pastikan ini ada di tampilan random ya. Kita ke estimate dulu, random, karena model terbaiknya random. Setelah itu kita ke view, terus kita yang pilih ini nih, fix atau random effect, terus kita ke cross sectionnya. Nah, ini tinggal di copy, pindah ke Excel, terus kita konstanta awalnya ini ya, 3,33 ini. Nah, untuk konstanta yang barunya tinggal konstanta awal ditambah dengan konstanta akhir. Jangan lupa nilai konstantanya ini dikunci. Tabelnya dikunci, terus kita bisa drag. Nah, kan disuruh ngertiin, kita udah ngitung, terus kita disuruh ngertiin. Nah, artinya itu bentar, ini nama variabelnya tingkat pengangguran terbuka. Jadi di sini kita bisa lihat tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi itu ada di Banten dengan nilai 36,841. Terus nilai tingkat pengangguran yang paling rendah, pengangguran terbuka, itu ada di DIY dengan nilai 29,41. Nah, kayak gitu aja itu udah bener ya. Oke. Itu aja tadi untuk pembahasan soalnya. Ada yang ditanyakan atau ada yang mau minta soalnya sama datanya? Mbak mau tanya, untuk yang soal pertama sama yang data pertama itu udah dikirim di grup besar belum ya? Soal pertama, data pertama. Bentar ya. Oh, belum dikirim ya. Nanti tak kirim ya. Untuk soal yang terbaru, iya. Soal yang kedua tadi itu yang paling baru ya, dikirim sama Mas Hasan tanggal 28 Juni. Itu ada data panel 24 sama ada soal 23. Nah, itu yang terbaru. Kalian bisa belajar. Untuk tipe soalnya nanti pasti ada dua ya, time series sama itu. Tapi untuk modelnya, apakah kalian akan yang time series tadi kan yang pertama kalian harus regresi. Yang soal yang kedua itu kalian hanya menjawab aja, hasil regresinya udah ada. Nah, nanti kedepannya kurang tahu ya, kalian nanti harus regresi atau hanya udah ada hasilnya tinggal jawab aja. Tuh, ada pertanyaan lagi?
Oh ya, dari kelas Pak Yuni, misal Pak Yuni nggak mengasih template, nanti kalian boleh bawa templatenya dimasukin ke Google Drive. Jadi nanti pas ujian, sebelum ujian, kalian download templatenya. Jadi diperbolehkan ya. Akses internet hanya untuk download template itu boleh, biar waktunya singkat. Karena kan dari 90 menit ya, biar kalian bisa mengerjakannya. Gunakan taktik atau strategi yang terbaik ya. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak Aza atas waktunya. Teman-teman jangan lupa presensi ya, sudah ada di kolom komentar untuk menutup perjumpaan kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.